Oka Maruk, berjumpa kembali di channel Naturojari. Kali ini kita akan membahas beberapa tradisi dan kebiasaan turun-temurun suku Dayak Kanayan Kalimantan Barat. Sebelumnya terima kasih sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga atas dukungannya dengan tekan tombol subscribe, likes, dan share agar kami semangat untuk terus memberikan informasi-informasi seputar cerita Dayak. Tradisi suku Dayak Kanayatan Kalimantan Barat. Tradisi lisan adalah cerita yang dituturkan secara langsung oleh nenek moyang suku Dayak secara turun-temurun. Tradisi lisan ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat Dayak, sebab dari tradisi lisan yang dapat menimbulkan pemikiran, sikap, dan perilaku masyarakat Dayak. Selain itu, tradisi ini mengandung filsafat etika, moral, estetika, sejarah, aturan adat yang terpisah, aturan agama asli Dayak, ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, serta hiburan rakyat. Bagi suku Dayak, tradisi lisan menghubungkan generasi masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Satu, sampur. Sampur dilakukan dalam kehidupan seseorang yang berhubungan dengan rehabilitasi hubungan yang pernah cacat. Sampur dilakukan dalam acara lenggang, liat, dendo, bapipis, batampuk, tawar. Dua, lala. Lala adalah pantangan bagi masyarakat Dayak Kanayatan dalam melakukan sesuatu yang baik, itu pantang makan, melakukan sesuatu, dan menerjemahkan kata-kata. Masa pantang bisa 3 hari, 7 hari, 44 hari, dan seumur hidup diatur dalam tradisi masyarakat lokal. Tujuan lala adalah agar setiap anggota masyarakat terhindar dari bahaya, meningkat, atau terkabulnya niat dalam pekerjaan. Tiga, tanung. Tanung merupakan tradisi masyarakat dalam menentukan jenis kegiatan seperti membangun rumah, menetapkan motor, mencari jalan terbaik dalam interaksi gawat perang. Upacara Batanung akan memberikan tentang keyakinan tentang jenis kegiatan yang dapat dilakukan kemudian. Jenis tanung adalah tangai, tanung tali, tanung karake, tanung sarak pinang, dan tanung dapa layak. Empat, baremah. Baremah adalah permintaan penutup atau ucapan syukur atas hasil pekerjaan seperti pada baroah, babalak, muang rasi, bapipis, basingangi, niat. Kegiatan ini lebih bersifat pribadi atau upacara keluarga. 5. Renyah. Renyah adalah bahasa Dayak Kanayatan dalam menyebutkan lagu atau nyanyian. Isi nyanyian terdiri dari pantun yang sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berkasih sayang, saling sindir, atau oleh orang tua yang menyampaikan pesan kepada orang. Renyah biasanya dilakukan pada saat ke mototek atau ke hutan. 6. Bacece. Bacece berunding di antara para tokoh, sanak keluarga, dan kerabat sekampung tentang budi, utang, atau hal lain dari orang tua, kepala keluarga, tokoh adat, tokoh masyarakat yang telah dilahirkan dunia.
Perundingan yang dipimpin oleh pemuka adat dapat menghasilkan persetujuan dan persiapan yang bisa diambil bila mana perlu. Tujuannya agar arwah orang yang meninggal lebih baik dan aman di surga, dan keluarga yang ditinggalkan lebih tenang dan rukun. Pangka. Upacara adat Pangka adalah upacara adat untuk memperingati Barua Kuluk menurunkan padi ke dunia. Upacara ini biasanya dilakukan sebelum 4 tahunan masa Bamotot. Sebelum upacara adat yang dipimpin oleh Temenggung ini dilaksanakan, sebelum dilakukan sembahyang bersama di Panyugu, setelah itu Pangka Gasing dimulai. 8. Murat. Muraat adalah doa agar seseorang tidak ditimpa malapetaka. Tradisi ini sifatnya pribadi perorangan. 9. Balian. Balian adalah upacara adat Dayak Kanayatan dalam bentuk magis dan sakral. Ditampilkan dalam bentuk tarian, doa, dan prosa berirama. Tujuan balian adalah untuk perawatan, membayar niat, dan lain-lain. Balian dipimpin langsung oleh seorang dukun ahli balian dan dibantu oleh seorang panyampak serta beberapa panyangahat. Jenis balian berdasarkan penampilannya adalah balian danyang, balian nyande, balian bantal, dan balian kanayatan. Perbedaan jenis balian itu didasarkan pada irama dan kata-kata yang digunakan. Tiap jenis memiliki tokoh khusus. Misalnya balian darniana dengan tokoh Sinede dan Lampede. Sedangkan pembagian jenis balian menurut pembagian adalah balian Batama Bohol, balian ngaladak buntik badian balian, dan balian ngangkat paridup. Misalnya balian Batama Bohol diminta untuk memberi anak, sedangkan balian ngangkat paridup untuk memulihkan 4 tahunan yang gagal. Kegiatan upacara balian di antara yang lain adalah nyangahat di dalam rumah ngantarobaka, ayut baramawan ngamok jalu, bawa, bajampi, jubata masaka, nyangahat ngagung, sumangat, notor pengantar makan iblis, ngalain mungke, para mainan, dan baripak. Waktu pelaksanaan di antara yang lain selama semalam, 3 hari 3 malam. Nilai seni tari dan lagu dalam balian ini sangat menarik yang diiringi dengan alat musik aguk, dauk dan tuma, gendang. Mulo. Mulo adalah adat mengucilkan seseorang yang melakukan kesalahan berat bagi masyarakat adat Dayak. 11. Gawe. Gawe adalah upacara ucapan syukur. Gawe juga dilakukan untuk memulai kehidupan baru. Contoh gawe adalah gawe padi, gawe balap, dan gawe panganten. 12. Totok. Upacara adat penerimaan kepala manusia hasil bakayo tempo dulu. Karena dalam pelaksanaannya diperlukan peristiwa dan pelaksanaan yang dilakukan pada upacara nyangahat yang dilakukan di setiap tempat kegiatan orang Dayak, misalnya di Panyugu, Panamo, Bukit Hutan Rimba, Pasiangan, tempat keramat asal-usul nenek moyang yang sedang mengalaminya, sungai, tengah, rumah, di atas pantai, dan di dalam rumah. Semua tempat harus didatangi sebab jika tidak kampung akan menimbulkan bencana atau jukat. Saat ini upacara totok jarang dilakukan, selain biayanya besar.
Upacaranya juga harus sesuai dari asal-usul keluarga pengayau dan dari serikat cerdik pandai adat. Selain itu, ada juga yang harus mengeluarkan jukat sesuai dengan menyetujui. Totok dibuat untuk penamaan pantat topeng, guna menemukan asal-usul yang dihasilkan. Ada 3 tokoh Dayak yang pernah membawa totok, yaitu Bunsu, Mania Mas, dan Urenya Buk. Nyangahat. Bagian upacara dalam bentuk doa dalam adat Dayak adalah nyangahat. Upacara adat ini banyak digunakan dalam acara adat seperti liat, lalermah, gawe, sampur, dan mato. Nyangahat juga dilakukan saat bercerita sejarah kejadian asal-usul. Tujuannya mengucap syukur, meminta bimbingan dan izin kepada Jubata, Ne, Panampa, Ne, dan Niang terhadap kegiatan dalam bekerja. Nyangahat lengkapi dengan palantar, persembahan. Dendo atau lenggang. Bentuk upacara ini bukan berasal dari asli Dayak Kanayatan. Upacara ini dilakukan pada saat membayar niat. Kegiatan ini mirip dengan Balian tetapi dengan variasi dari luar, yaitu Melayu dan Cina.